Kajiatan, Consoling Kilimpak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dalam kegiatan pada hari ini. Sebelum memulai acara atau sebelum memulai kegiatan, alangkah lebih baiknya untuk diawali dengan berdoa. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin memimpin doa? Ya, silakan. Baiklah, sebelum acara dimulai, sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Sebelumnya teman-teman sudah saling mengenal belum antara satu dengan yang lainnya? Belum. Baik, kalau misalkan teman-teman semua belum kenal, kita perkenalan dulu ya. Perkenalannya itu kita menyebutkan nama dan jurusan kita ya. Contoh misalkan kalian jurusan IPA atau IPS gitu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Uzlifatul Husna, saya berasal dari jurusan BKI. Silakan kepada yang di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Nur Rosida, saya berasal dari jurusan IPA. Perkenalkan, nama saya Siti Ramadhani, saya berasal dari jurusan IPS. Perkenalkan, nama saya Nurul Fija, saya dari jurusan IPS. Perkenalkan, nama saya Latihan Nuranti, berasal dari jurusan IPS. Perkenalkan, nama saya Zikina Fauzia, saya berasal dari jurusan IPA. Perkenalkan, nama saya Salwa Fatia Sakina, berasal dari jurusan IPA. Perkenalkan, nama saya Alisa dari IPS. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah, saya berasal dari jurusan IPS. Baik, terima kasih. Semuanya sudah menyebutkan nama beserta jurusannya. Sebelumnya Ibu akan coba mengecek ya, siapa tahu teman-teman belum saling mengenal gitu. Pada saudari Nurul, teman yang pakai kerudung coklat siapa namanya? Namanya Ais. Ais, jurusan IPS. betul saudari Ais? Betul. Untuk saudari Kaila, teman yang di ujung sana siapa namanya? Cikrina, jurusan IPA. baik. Untuk saudari Ida, teman yang di ujung sana siapa namanya? Arum, jurusan IPS. Jadi saya rasa teman-teman semua sudah saling mengenal ya. Teman-teman semua tahu nggak sih dikumpulin dalam ruangan ini itu mau ngapain gitu? Belum tahu. Baik, di sini kita akan melakukan yang namanya konseling kelompok. Apakah teman-teman tahu apa itu yang disebut dengan konseling kelompok? Tidak tahu. Atau teman-teman semua pernah mengikuti konseling kelompok? Belum. Baik, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Konseling kelompok itu adalah suatu proses layanan bantuan dalam bimbingan konseling yang dilakukan oleh seorang ahli atau seorang yang sudah berprofesional, yaitu di sini saya sebagai pimpinan kelompok dan teman-teman semua sebagai anggota kelompok yang menggunakan dinamika kelompok, yang mana dinamika kelompok adalah suatu suasana kegiatan konseling kelompok itu yang terjadi antara pimpinan kelompok dengan anggota kelompoknya yang bertujuan untuk mengentaskan dan memecahkan suatu masalah yang ada. Teman-teman semua secara sukarela nggak mengikuti kegiatan ini? Baik, dalam konseling kelompok juga terdapat beberapa asas, diantaranya asas kerahasiaan, yang mana asas kerahasiaan ini bertujuan agar teman-teman semua percaya diri untuk menceritakan masalahnya, agar masalah-masalahnya juga tidak disebarluaskan setelah acara kegiatan ini selesai gitu. Nah, kemudian masalah yang dibahas yaitu masalah kekinian, yang mana masalah yang sedang terjadi dan bukan masalah yang terjadi di masa lampau, yakni terjadi setelah 5 tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu. Nah, masalah yang lampau dapat diceritakan kembali ketika masalah itu dapat menimbulkan yang atau berdampak kepada masalah yang sekarang gitu. Nah,
Sebelumnya teman-teman apakah bersedia untuk mengikuti konseling kelompok ini dari awal hingga akhir? Bersedia. Baik. Sebelum kita memulai konseling kelompok, di sini saya akan membacakan ikrar atau janji konseling kelompok, yang mana ketika saya membacakan nama saya, teman-teman semua menyebutkan nama teman-teman masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Uzlifatul Husna. Saya Uzlifatul Husna. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari klien saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Baik, terima kasih. Sebelumnya teman-teman sudah siap untuk melakukan konseling kelompok? Siap. Baik, teman-teman semua di sini pasti ya yang namanya orang itu memiliki masalah. Di sini bagi teman-teman yang memiliki masalah dan ingin mengentaskan masalahnya dan ingin menyelesaikan masalahnya, silakan angkat tangan dan ceritakan masalahnya apa gitu. Silakan kepada teman-teman yang memiliki masalah. Baik, kepada saudari Nurul. Masalahnya tentang terlalu overthinking sama masyarakat. Baik, saudari Arum. Terlalu insecure kepada orang lain yang memilih jurusan yang benar. Saudari Zikrina. Selalu merasa kurang atas apa yang didapat. Kira-kira menurut teman-teman semua masalah siapa sih di antara ketiga ini yang paling urgent gitu, yang paling harus diselesaikan? Gimana saudari Ida, kira-kira masalah siapa yang harus diselesaikan? Saudari Ais? Saudari Sahla? Baik, kita sepakat untuk menyelesaikan masalahnya saudari Cikrina ya. Sebelumnya, apa sih tujuan dari saudari Cikrina untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Saya mengikuti kegiatan ini karena saya ingin mendapatkan pendapat dari kawan-kawan semua dan ingin meluapkan apa yang ada dalam isi hati saya. Baik, sebelumnya minta diceritakan secara detail bagaimana masalah yang terjadi kepada saudari Cikrina ini. Ya, jadi saya tuh sering banget overthinking tentang apapun itu, apalagi overthinking ketika dekat orang-orang misalkan. Terlalu mikir berlebih kalau misalkan orang saya tuh ada di dekat Kayla, tapi saya tuh takut kayak misalkan Kayla kok gini sama saya, karena ini marah apa enggak sih sama saya gitu. Padahal mungkin memang saya belum bisa menanggapi sikap Kayla yang seperti itu gitu. Awalnya kan emang baru kenal misalkan, terus tiba-tiba kok Kayla kayak gini sih, kan saya bertanya-tanya kenapa gitu. Terus kalau misalkan lagi di tempat keramaian, saya kurang suka di tempat itu, soalnya saya ngerasa jadi pusat perhatian gitu. Jadi pusat perhatian dalam artian tuh ya, kayak misalkan ya pick me lah bahasa sekarang gitu. Jadi pusat perhatian, kok ini tuh orangnya sok-sok amat gitu. Jadi pikirannya kok orang ini tuh apa banget
pasti orang-orang tuh mikirnya gitu. Kayak misalkan saya mau maju misalkan di kelas lah contohnya, saya mau ngerjain soal apa yang diberikan oleh guru gitu misalkan, tapi saya belum ada keberanian dalam diri saya karena ya itu tadi saya mikir overthinking tentang gimana ya tanggapan orang-orang kalau misalnya saya maju, apakah saya bakal diomongin, bakal diomonginnya gimana gitu, bakal diomongin ada positif apa negatif gitu kan. Saya nggak tahu, rasa takut itu pasti ada gitu. Terus kalau misalkan overthinking juga banyak kan, kadang saya sering overthinking masa depan, gimana ya nanti saya ke depannya bakal jadi apa ya saya ke depannya gitu, bakal kayak gimana ya saya ke depannya. Yang saya pikirin tuh cuma satu, yang ada dalam diri saya tuh cuma satu, takut. Hal apapun itu takut, hal sekecil apapun itu takut. Sehingga saya tuh mikir kayak saya mau ngelakuin ini tapi tiba-tiba janganlah, takut nanti nihil hasilnya, gagal gitu. Terus saya mau maju gitu, mau maju dalam aspek apapun gitu, nggak mau, nggak jadi, nanti kalau misalkan nihil gimana ya gitu, kalau misalkan nggak jadi dampaknya bakal gimana ya gitu. Terus kalau misalkan overthinking masa depan, mikir cita-cita ke depan gimana gitu kan. Saya ini masih labil, kadang ngelihat orang jadi ini pengen ikutan, ngelihat orang jadi itu pengen ikutan juga. Saya tuh belum bisa nemuin jati diri saya tuh sebenarnya di mana gitu. Saya tuh cocoknya gimana, cocoknya di bagian apa, cocoknya harus menuju ke jurusan apa gitu. Itu yang bikin saya overthinking banget. Terus ngelihat orang-orang di luar sana gitu ya, kayak banyak kan yang cewek-cewek karena pergaulannya udah hamil di luar nikah, udah pokoknya karena pergaulan bebas mereka semua selalu milih pergaulan gitu. Apakah dunia perkuliahan tuh kayak gitu? Apakah dunia di masa depan tuh bakal kayak gitu? Itu yang bikin saya sangat-sangat overthinking dan bikin bener-bener saya tuh takut banget akan maju ke depan tuh gimana caranya gitu. Jangan harusnya kita kan nggak boleh terlalu mikir berlebih gitu ya, namanya overthinking itu nggak boleh mikir gitu kan. Tapi kayak kok saya ini pengen mikir kayak gini mulu gitu. Terus kalau misalkan di dekat orang-orang juga selalu merasa insecure gitu, kenapa sih apa yang saya dapat nih saya nggak pernah bersyukur gitu. Selalu mikirnya kayak si orang ini mah cantik amat ya gitu, orang ini mah pinter amat ya gitu. Soal perasaan, walaupun memang ada orang yang bilang ke saya kayak kamu tuh udah segini gini udah kayak gini, orang-orang tuh udah pada nasehatin saya, tapi saya tuh gak bisa ya kayak misalkan ngerasa puas sama apa yang saya dapetin gitu. Ya kalau misalkan overthinking kayak misalkan kayak banyak teman-teman saya yang pacaran gitu kan. Nah teman-teman saya tuh kayak hiperbola lah kayak itunya gitu, kayak apa banget sih gitu. Saya mikirnya apa banget sih, kayak gak tahu pokoknya ngerasa ilfil gitu kan, ngerasa ilfil. Terus gak tahu pokoknya saya ini mudah overthinking banget orangnya. Terus mudah apa sih namanya kalau orang gitu, mudah takut. Pasti itu hal yang ada di diri saya banget, udah takut, pengen nyoba hal baru, pengen nyoba perbuatan yang baru, tapi takut akan ke depannya tuh gimana ya, dikit-dikit takut kan. Kalau misalkan kayak gitu kadang susah buat maju ke depannya gimana, buat nerusinnya ini gimana gitu. Jadi semua tuh ada sangkut pautnya, jadi antara insecure iya, overthinking iya, terus apa namanya, kadang sampai mikirin tuh kayak gitu tuh kena insomnia, susah tidur mikirin inilah, sampai mau tidur juga mikirin besok bakal gimana ya, besok bakal ada kejadian apa ya gitu, dari besok saya bakal ada kejutan apa ya, bakal ada cobaan apa lagi yang belum menimpa saya gitu. Mungkin itu yang sekiranya saya.
rasakan. Baik, teman-teman semua juga sudah mendengarkan cerita dari saudari Ciprina ya. Kira-kira dari teman-teman semua ada hal yang ingin ditanyakan gitu. Silakan angkat tangan dan bertanya. Ya, silakan. Kenapa sih di diri Anda itu terdapat sifat insecure gitu? Kenapa? Apa penyebabnya? Mungkin salah satu penyebabnya karena saya tidak pernah merasa puas atas apa yang telah saya dapat. Karena saya selalu merasa kurang. Saya selalu merasa saya ini dibandingkan orang lain itu tidak ada apa-apanya. Saya tuh selalu merasa rendah di mata diri sendiri, bukan di mata orang lain. Padahal mungkin memang orang-orang menganggap saya sudah, iya ya, ini udah, saya ini udah begini, kamu tuh udah begini, kamu tuh udah begini. Tapi saya ini ngerasa enggak loh, saya ini masih kurang, saya ini enggak apa yang ada di pikiran anda semua gitu. Mungkin salah satu penyebabnya itu. Terus mungkin karena saya berlebihan rasa takut yang datang kepada diri saya, sehingga saya ini mau mencoba apa-apanya tuh takut gitu. Terus kayak mikirnya ya itu tadi yang saya bilang, takut dalam mencoba hal baru, takut dalam melakukan perbuatan yang baru. Di sini ada konteks perbuatan di sini dalam perbuatan yang baik, bukan dalam perbuatan yang buruk ya. Mungkin itu. Silakan yang ingin bertanya lagi. Baik, silakan. Baiklah, saya akan bertanya. Sebelum itu, kenapa Anda melihat orang yang di bawah Anda sebelum melihat Saya nggak pernah melihat itu karena saya ngerasa saya yang paling rendah. Saya yang berada dalam posisi bawah. Saya yang berada dalam urutan benar-benar paling bawah. Saya selalu melihat orang-orang tuh selalu di atas saya. Gak pernah ada orang-orang yang di bawah saya. Karena diri saya tuh merasa saya tuh sangat kurang banget. Gak pernah ada kemajuan, gak pernah ada rasa keberanian untuk memulai sesuatu yang baru. Karena itu terjadi tiba-tiba aja. Misalkan saya ngeliat kayak contoh, misalkan maaf sebelumnya, misalkan kalian tuh sebenarnya di bawah saya, misalkan kata orang-orang misalkan. Tapi menurut saya yang di bawah Kayla, bukan Kayla yang di bawah saya gitu. Saya ini banyak banget kurangnya, banyak banget kesalahannya gitu. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. baiklah, hal apa yang dapat mempengaruhi Anda sehingga Anda tuh dapat menjadikan diri Anda tuh jauh di bawah dari orang lain itu, maksudnya faktor apa yang mempengaruhi? Faktor mungkin karena faktor lingkungan saya, contohnya teman-teman saya mungkin bisa dikategorikan orang-orang menengah ke atas gitu. Sedangkan saya menengah ke bawah gitu. Karena itu saya merasa kurang, saya merasa rendah, saya merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan teman-teman saya gitu. Mungkin itu salah satu faktor yang bikin saya tidak percaya diri, tidak puas dengan apa yang saya dapat, merasa takut juga gitu. Mungkin salah satunya itu. Silakan kepada yang lainnya yang ingin bertanya. Ya, silakan. Apakah hal itu ditekankan oleh orang tua atau emang dari diri kita sendiri? Hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan orang tua saya, karena orang tua saya sendiri memberikan kebebasan saya untuk bergaul dengan siapapun. Yang penting orang tua saya pernah bilang, yang penting tahu batasan. Tahu batasan dalam artian saya tidak memilih salah pergaulan. Sekarang saya sudah bilang tadi, banyak pergaulan bebas sehingga
ya terjadi seperti perkumpulan yang memakai narkoba, minum-minum yang legal gitu kan. Sedangkan orang tua saya tuh memberikan kebebasan dalam artian ya sok aja mau menjelajah kemanapun gitu, mau berkelompok sama siapapun, mau bergaul sama siapapun, yang penting kamu tuh tahu kamu tuh lagi ada di kelompok mana. Jadi kita juga harus bisa menyesuaikan gitu. Gak ada sama sekali tekanan dari orang tua saya, malah itu tadi orang tua saya menyuruh buat ayo dong kamu tuh berani sendiri, apa-apanya harus sendiri, apa-apanya harus gak usah pakai didampingin orang tua, didampingin saudara-saudara, kamu tuh harus bisa sendiri, harus bisa nopang pakai kaki kamu sendiri, kayak gitu. Jadi nggak ada tiang yang harus dipinjem gitu tuh, gak ada sandaran lah ibaratnya gitu. Jadi orang tua saya sendiri menekankan saya, ya ayo dong kamu tuh berani gitu. Walaupun orang tua saya sering ngomong seperti itu, tapi semakin orang tua saya ngomong gitu, semakin saya merasa makin takut gitu, makin takut apa yang akan saya coba nanti, makin takut akan apa yang gimana ya nanti ke depannya. Kalau misalkan nanti masa depan saya nggak gini gimana ya, kalau misalkan nanti masa depan saya buruk gimana ya. Masa takut gitu, apalagi orang tua saya tidak pernah menekankan kamu harus jadi ini, kamu harus dapat ranking segini. Orang tua saya nggak pernah, cuman dalam diri saya tuh ada keinginan besar saya untuk memajukan diri saya dalam aspek apapun itu gitu. Dalam hal apapun itu saya ingin membanggakan orang tua. Pasti kalian semua pengen gitu kan membanggakan orang tua gitu. Cuman yang terkenapa itu gimana gitu, gimana caranya saya membanggakan orang tua saya kalau misalkan saya masih takut, saya masih ada rasa insecure, masih ada rasa tidak pernah puas dengan apa yang saya dapat gitu. Baik. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Apa dirasa cukup? Cukup. Baik. Kemudian dari teman-teman, apakah ada yang ingin memberi solusi terhadap masalah yang Zikrina alami? Silakan kepada teman-teman yang memiliki solusi gitu untuk saudari Zikrina. Silakan. Teruslah bersyukur dengan keadaan Zikrina sekarang. Jangan lupa percaya diri, lebih semangat lagi buat melewati rintangan yang ada. Silakan yang lain. Jadi saudara Zikrina harus berani mencoba hal baru. Jadi mencoba hal baru terus fokus pada satu tujuan, terus harus terima risikonya gitu. Jangan banyak cepat gitu. Silakan yang lainnya. Ada? Baik, Zikrina harus memandang orang tuh jangan ke atas aja, lihat di bawah Zikrina. Pasti banyak yang di sana yang belum tentu bisa sekolah, masih tinggal di jalanan, masih mencari makan sendiri ibaratnya. Kegiatan sekolah tuh sangat maksudnya ditutup oleh faktor ekonomi atau orang tuanya gitu. Makanya dia berjuang sendiri. Oleh karena itu Zikrina harus tetap bersyukur, semangat menjalani harinya. Silakan kepada teman-teman yang lainnya. Jadi kita harus hilangin rasa takut dan percaya diri. Kemudian ada lagi? Buat saudara Zikrina terus semangat, terus masih ada orang tua, jadi tunjukin ke orang tua Zikrina kalau Zikrina tuh bisa gitu kayak orang-orang. Semangat, jadi jangan gampang nyerah, jangan gampang insecure. Soalnya ya Zikrina juga bisa, nggak orang itu doang yang bisa. Silakan. Jangan memandang masa depan itu sebelah mata. Kamu tuh harus berani mencoba dan terima resiko yang akan kamu alami. Zikrina harus hilangin rasa overthinkingnya dan jalanin aja gitu tuh hidup yang sekarang gitu. Ya intinya harus semangat.
Tidak boleh lemah. Baik, dari solusi-solusi yang telah diberikan temannya, apakah ada yang ingin menyimpulkan harusnya Jikrina ini seperti ini loh gitu? Silakan. Baik, saya akan menyimpulkan solusi-solusi dari teman saya. Untuk Jikrina, sabar, percaya diri, jangan terlalu overthinking sama masa depan. Jalanin aja, namanya risiko itu belakangan. Jangan takut untuk mencari hal yang baru, pengalaman baru, halaman baru, pergaulan baru. Ya pergaulan sih milih-milih gitu ya. Yang namanya risiko mah belakangan gitu. Yang namanya masa depan itu jalanin aja dulu, gimana ke depannya itu mah sesuai alurnya aja. Bagaimana Saudari Jikrina atas solusi dari teman-temannya? Ya, terima kasih atas solusi dan saran yang diberikan oleh kawan-kawan semua. Semoga dapat membantu saya dalam memajukan diri saya supaya tidak merasa mudah overthinking tersebut, mudah percaya diri, mudah untuk bergaul mungkin ya dengan lingkungan sekitar gitu. Sarannya sangat bagus, sarannya sangat masuk di pikiran saya, akan saya lakukan, akan saya coba di kehidupan sehari-hari saya. Mungkin kalau misalkan ada perubahan, alhamdulillah banget di diri saya sendiri. Apa sih kesan dan kesan dari Saudari Jikrina nih gitu ketika mengikuti konseling kelompok pada hari ini? Saya merasa lebih tenang, lebih lebih lega gitu tuh, lebih bisa tidak terlalu terpikir apa yang saya pikirkan kemarin tadi gitu, merasa lebih fresh gitu, terus merasa lebih plong juga otaknya, terus pikiran juga agak jauh banget lebih enteng daripada tadi gitu kan. Karena saya ngerasa dengan adanya bimbingan konseling ini, saya dapat meluapkan unek-unek saya dapat meluapkan isi hati saya kepada teman-teman semua, dan saya merasa sangat senang karena saya mendapatkan saran dan solusi atas apa masalah yang sedang saya hadapi, saya alami. Solusinya itu dari kalian semua, dari kawan-kawan semua, sarannya itu dari teman-teman semua. Jadi saya lebih bisa merasakan feelnya kerasa banget lah pokoknya gitu. Jadi lebih enak gitu kalau misalkan berkelompok kayak gitu. Kalau untuk dari teman-teman semua nih, apa sih kesan dan kesan setelah ataupun ketika kalian mengikuti konseling kelompok pada hari ini? Silakan. Kita mendapatkan solusi ataupun saran dari teman-teman walaupun itu berbeda-beda. Baik. Sepertinya kita belum mendengar suaranya Saudari Nurul ya. Iya. Saudari Nurul, apa sih kesan dan pesan untuk konseling kelompok hari ini? Kesan-kesannya melalui bimbingan konseling ini, setelah kelompok ini, kita dapat mendengarkan seseorang yang punya masalah, bisa jadi dikatakan kita dapat merasakan gimana sih yang masalah yang dialami itu, gimana jatuhnya atau gimana sedihnya gitu, dan dapat senang mengatakan bahwa orang yang punya masalah ini harus begini, harus diberi saran juga kita. Terima kasih kepada Saudari Arum dan Saudari Nurul yang telah memberikan kesan dan pesannya. Tidak terasa kita berada di penghujung kegiatan, penghujung acara. Sebelumnya kita akan melakukan konseling kelompok ini.
Kira-kira teman-teman semua ingin melaksanakan konseling kelompok ini di waktu kapan gitu? Apakah di minggu depan, di hari dan di waktu yang sama, apa bagaimana? Di waktu yang sama. Di waktu yang sama dan di hari yang sama. Iya. Bagaimana teman-teman, sepakat? Sepakat. Baik. Saya rasa cukup ya untuk kegiatan konseling kelompok hari ini. Tadi kita mengawalnya dengan doa dan lebih baiknya kita mengakhiri kegiatan ini juga dengan membaca doa. Kepada teman-teman, silakan yang ingin memimpin untuk membaca doa. Ya, silakan. Baiklah, sebelum acara yang ditutup, mari kita berdoa dulu. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada saudari Cikarina. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.